Kota Bandung tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus dibantu, saling membantu dengan kota kabupaten sekitar kita. Ya. Nggak enak rakyat dilarang untuk beli motor, mobil mau bisa tuh. Ya, jadi makin padat. Yang bisa kita lakukan saat ini adalah di SD dan SMP. Ya. Nah, supaya zonasi ini benar-benar bisa mengakomodir semua, ya nggak ada jalan lain, kita harus membuat sekolah. Nah sekarang ada klub malam, boleh. Kenapa nggak boleh? Tapi kan ada aturan, misalnya bukanya jam berapa? Bukanan pergi jam sabaraha. Kalau dandanan kota ngabagjakeun warga. Jadi itu yang menjadi motivasi kita. Baik. Pendengar PR, kali ini saya Iqbal Pratama yang akan langsung memandu perbincangan kita di malam hari ini. Seperti tadi yang sudah kita sampaikan ya, sejak kemarin ini bahkan kita tunggu-tunggu perbincangan dalam ruang demokrasi tentunya di 107,5 PR FM News Channel yang akan berlangsung pada malam hari ini pendengar PR, dan kita kedatangan tamu spesial tentu saja yang sudah dinantikan juga oleh kita. Dari semenjak bakal calon, proses sebelum daftar ke KPU, dan akhirnya bisa datang juga ke studio kita di 107,5 PRFM Channel. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Kang Dandan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Iqbal dengan teman-teman kru semua. Baik PRFM. Pak, gimana kabarnya Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah saya. Saya panggilnya Kang Dandan atau Kang Pak Dandan aja. Kang Dandan aja. Ya. Siap. Nah ini Dandan Rizawardana, pendengar PR, calon wali kota Bandung. Kita akan berbincang tentu saja dalam topik yang sama, yaitu uji gagasan calon kepala daerah. Dan kita ingin tahu tentu saja apa yang menjadi motivasi Kang Dandan menjadi wali kota Bandung begitu ya. Kemudian juga nanti Anda boleh ikut bertanya juga pendengar PR, silahkan di 0818811075 bersama Kang Dandan Rizawardana. Jadi siaran kita pada malam hari ini Kang, kita live di radio, kemudian juga ada live di Instagram, dan juga live di YouTube PRFM. Nah di radio streaming ini kita juga disiarkan di sejumlah kanal ya, di Pikiran Rakyat Media Network di se-Jawa Barat. Jadi banyak juga nih pendengarnya. Luar biasa. Tapi yang paling pertama tentunya kita ingin tahu dulu Kang, kegiatannya setelah kemarin daftar ke KPU, Kang Dandan ini update-nya sekarang sedang persiapan untuk apa, atau akan masuk tahapan apa nih di KPU? Ya terima kasih Kang Iqbal. Tahapan setelah kita daftar di KPU dan setelah kita berikrar berbakti ke rakyat gitu kan, ya kita persiapan tentu saja, persiapan menghadapi pilkada yang kampanyenya hanya 2 bulan. 2 bulan ya, sangat Kang, ya? pendek. Berarti bagaimana kita menyusun sebuah strategi, baik itu SDM-nya seperti apa, kemudian nanti materi-materinya seperti apa, sasaran-sasarannya seperti apa, bagaimana di mana gitu ya. Nah itu aja persiapannya mah, dan persiapan tentu saja ya fisik harus kuat gitu ya. Iya Kang ya, harus bugar terus ya. Mohon doanya aja, mudah sehat terus. Mudah-mudahan. Kalau dari KPU sendiri nanti tahap selanjutnya berarti untuk penentuan nomor ya Kang ya? Iya. Nah, itu kapan kabarnya Kang? Insya Allah tanggal 23 ya kalau nomor 23. Ya. 23 hari Senin insya Allah nanti kita akan mendapatkan nomor. Gitu. Ada harapan sendiri dapat nomor berapa Kang? Ya bagi saya sih nomor semua baik, nggak ada yang tidak baik ya. Semua baik, jadi kita menerima aja. Siap Kang Dandan. Baik pendengar PR, kita masih bersama dengan Kang Dandan Rizawardana. Nah tentunya ini menjadi pertanyaan yang kita tanyakan juga Kang ke calon-calon yang lain, dan malam ini kita tanyakan ke Kang Dandan nih. Sangat dasar sekali pertanyaan, kenapa mau jadi wali kota Bandung begitu kan? Bandung ini kota yang sangat hidup begitu ya Kang ya. Ya banyak masalah-masalah juga yang kerap muncul. Kenapa? Jadi apa motivasinya begitu Kang? Ya motivasinya tentu saja ingin bagaimana kita membuat kota yang lebih baik lagi. Saya kan lahir di Bandung. Lahir Bandung ya Kang. Kemudian sekolah di Bandung.
kawin orang Bandung gitu ya. Punya anak sekolahnya di Bandung gitu kan, di ITB, di Unpad gitu ya. Nah, pasti ingin memberikan legacy kepada generasi penerus, gitu hungkul bagaimana kita dengan ya mudah-mudahan dengan beberapa saya kan pernah di birokrasi gitu ya. Saya bukan punya pengalaman baik itu di birokrasi maupun di BUMD terakhir kan. Nah, ya mudah-mudahan aja bisa bisa membuat rakyat Bandung lebih baik lagi. Makanya tagline kita kan ngadandanan kota, ngabagjakeun warga. Jadi itu yang menjadi motivasi kita. Baik, asli Bandung, lahir di Bandung, juga berkarir di Bandung ya Kang ya. Jadi ada rasa tentu saja cinta ke Bandung ya Kang. Kemudian juga punya latar belakang yang mumpuni nih Kang Dandan ini. Insyaallah. Ya. Baik. Jadi pendengar PR, bagi Anda yang belum tahu nih ya, Kang Dandan Rizawardana ini merupakan anak juga dari Wali Kota Bandung periode 1983-1993 ya. Ya betul. Ya. Almarhum Haji Ateng Wahyudi nih. Betul. Kemudian juga di Pemkot Bandung juga pernah Kang Dandan ya. Ya betul. Terakhir itu di mana Kang berarti pada di Kota Bandung nih. Di Kota Bandung di Dinas Perizinan Kota Bandung. Dinas Perizinan Kota Bandung ya. Itu tahun berapa Kang? 2016. 2016. Nah, baik. Jadi pengalaman birokrasi di Bandung udah punya. Pengalaman tata kota juga nampaknya sudah hitam ya. Alhamdulillah saya kan sejak lulus sekolah dari APDN saya ditempatkan sebagai staf kelurahan. Ya, dari staf kelurahan kemudian jadi lurah. Jadi menteri polisi, kemudian jadi camat ya, sampai dengan ke beberapa dinas yang udah saya pegang gitu ya. Dari mulai BPLH lingkungan hidup, ya, kemudian dari selain perizinan juga di dinas pendapatan daerah, di asisten, ya semua udah nguriling insya Allah. Baik. Nah dari semua pengalaman itu Kang, ini apakah Kang Dandan melihatnya itu sebagai modal yang sudah dimiliki dan memberikan kepercayaan diri untuk Kang Dandan, atau ada hal apa sebenarnya modal yang penting sekali nih harus dipunya oleh seorang wali kota Bandung, Kang? Ya satu, wali kota itu harus apa ya? Dia harus tahu tentang lamun bahasa guru-guru saya mah kudu apal urat gunungnya, ya simpul-simpul. Dengan juga dia harus tahu juga tentang bagaimana ngelola kotanya, gitu ya. Itu aja sebenarnya. Udah tahu kan Kang Dandan banyak simpel-simpel mana saja ya. Kircon teh Kang, macet misalkan ya Kang ya. Nah, itu titik-titiknya nampaknya sudah dipetakan juga nih oleh Kang Dandan. Kemudian juga karena ini topiknya uji gagasan Kang, jadi kita ingin tahu gagasan yang ingin dibawa atau mungkin ingin diperjuangkan ketika Kang Dandan sudah turun juga ke rakyat begitu ya, ke masyarakat di Kota Bandung ini, apa yang mereka sampaikan dan apa yang ingin diperjuangkan akan dibawa begitu gagasan dari Kang Dandan sendiri? Ya, saya mulai bergerak ke lapangan itu sejak bulan Januari 2024, jadi baru aja gitu ya. Dan saya turun itu pada saat lagi pemilihan legislatif. Oke. Nah, saya kan nggak bisa turun tanpa ada kendaraan gitu ya. Makanya Abdi waktu itu menggunakan yang disebut dengan forum ngadandanan Kota Bandung. Nah, saya turun ke lapangan ke 30 kecamatan dan beberapa simpul. Jadi datang, kemudian ya udah masuk ke gang, keluar gang. Kadang-kadang kita ngobrol di pos jaga, di pos hansip, dari siang, malam, hujan gitu kan. Kita ikutin terus. Memang dari semua itu ada beberapa yang menjadi catatan-catatan di kami gitu ya, sehingga muncullah apa yang disebut dengan visi. Visi kita kan adalah Bandung, kota jasa yang agamis, sejahtera, inovatif, kreatif, kolaboratif, yang maju dan berkelanjutan. Itu yang kita lakukan. Sehingga tagline kita kan Bandung asik. Ternyata Bandung asik teh Bandung yang asiknya agamis, sejahtera, inovatif, kreatif, kolaboratif. Nah dari itu
di breakdown, bukan di breakdown sebenarnya, rangkuman dari apa yang disebut dengan 11 komitmen. Nah, 11 komitmen ini yang menjadi isu-isu strategis yang udah kita lihat semua, banyak sekali, emang ada 11 ya. Mulai dari isu keagamaan dan jaminan pelindungan sosial daerah ya. Nah, jadi kan selama ini kita ini kan baru di backup oleh pemerintah pusat kan ya. Nah, pemerintah daerah Kota Bandung itu belum istilahnya di situ ada gitu ya. Belum ada campur tangan dari pemerintah daerah. Nah, itulah nanti akan kita buat itu jaminan perlindungan sosial daerah. Ya, ini yang akan kita menjadi concern kita, karena memang kita ini anggaran yang diberikan oleh pemerintah kota untuk bidang sosial itu masih kecil ya, masih kecil, sehingga kita merasa perlu ini harus dikembangkan karena untuk rakyat ya. Kemudian juga ada penguatan sosial budaya, itu misi kita. Kemudian ada lagi perlindungan hak perempuan dan anak ya. Nah, ini 11 komitmen ini ya. Kemudian ada misi, kalau nggak salah udah pernah di-share itu oleh PRFM ya. Pernah. Jadi kita sudah posting 11 komitmen ini akan kita kerjakan. Nanti di breakdown dalam program-program, kita udah siapkan programnya. Nah, ini akan kita kerjakan nanti. Kalau misalnya Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan saya sebagai wali kota. Insya Allah, gitu, Kang ya. Jadi dari Forum Ngadandanan Bandung yang sudah dibentuk sejak awal tahun, kemudian terbentuklah visi dan misi tadi ya Kang ya. Apa yang akan dilakukan nanti? Ngadandanan Bandung ngabagjakeun warga. Baik. Ngadandanan Bandung teh berarti dalam semua aspek ya Kang? Iya. Jadi ngadandanan Bandung itu kan kebetulan aja ya dandanan gitu kan. Ame emut gitu ya. Tapi ngadandanan itu kayak kemarin saya mengerjakan di pasar, misalnya ngadandanan pasar. Kemudian di ngadandanan pasar itu saya bersama-sama stakeholder di sana, termasuk juga dari pemerintah, dari BPLH juga ikut membantu. Kemudian dari Perumda pasar juga ada gitu ya. Kita sama-sama membersihkan pasar. Kemudian ngadandanan UMKM ya. Kita juga lakukan ngadandanan UMKM, bagaimana menggerakkan rakyat supaya produk-produk UMKM ini bisa menjadi kebanggaan dan menjadi motor ekonomi kota. Ya. Kita mulai dengan produk aci misalnya. Bandung kan banyak pisan atau kuliner produk aci ya. Mulai cireng sampai ke seblak dan sebagainya. Kemudian juga kemarin kita datang juga ke salah satu produk lokal ya. Sepatu. Sepatu lokal dari orang Bandung yang bikin. Itu bagus juga. Brand asli Kota Bandung tuh ya. Asli orang Bandung. Jadi itu kebanggaan juga kita datangi dan kita berikan edukasi kepada kawan-kawan yang lain. Jadi kawan-kawan yang lain yang intinya bahwa UMKM apapun, walaupun dilatih, walaupun dibiayai ya oleh pemerintah, tapi ada kata kunci yang harus kita pegang, yaitu apa? Kerja keras, kemauan. Ya, kalau tanpa kerja keras, kemauan nggak bisa. Apalagi yang namanya bisnis. Namanya bisnis itu dia kadang-kadang naik, dia kadang-kadang turun gitu kan. Nah, kita nggak boleh berhenti di situ. Riset lagi, apalagi itu sepatu yang UMKM itu ya, boleh sebut nama? Boleh silakan. Sepatu Brodo misalnya. Brodo, oh iya. Ini saya pakai nih sepatu. Saya Brodo. Pernah beli juga Kang itu. Ya, dia mulai dari sepatunya asalnya kulit kan. Iya. Di Cibaduyut, kemudian dia bergeser. Sekarang ke yang lebih sporty gitu ya. Saya rasa itu bagus itu. Jadi bagaimana dia harus berani ya untuk bagaimana meriset. Kemudian juga ada produk UMKM makanan misalnya. Ada di daerah Kiara Condong itu lapis legit. Lapis legit kita itu bisa sampai ke Singapura. Ya, dan hebatnya itu seorang wanita
dan dia bisa menularkan kepada tetangga-tetangganya untuk menjadi apa sebutnya itu ya, ya inilah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pabrik itu. Dia bisa datang ke Singapura dan di Singapura itu juga kan pasti ada permintaan. Ya, mereka quality controlnya dijaga banget. Misalnya dari sana minta gulanya dikurangin berapa persen kandungan gulanya. Dilakukan riset, dijual ke sana laku. Ya. Nah ini yang harus pemerintah harus hadir juga di situ buat ya mungkin dari awal ya, tapi kunci dari semua itu adalah bagaimana ada kemauan, bagaimana kita punya keinginan yang kuat dan kerja keras. Bisnismen itu semua bisnis itu harus bisa kalau dia naik bagaimana menjaganya, kalau dia turun dia bagaimana untuk bangkitnya. Nah inilah yang perlu dipunyai oleh seorang pengusaha ya, dan pemerintah tentu saja tidak boleh diam, harus juga terus menerus mendampingi, bukan hanya ngelatih. Ya, saya lihat kan juga di program-program pemerintah itu di Pemkot itu ngelatih ini, ngelatih itu, tapi setelah itu apa? Harusnya kan setelah dia dilatih, dia didampingi baik dari secara pendanaan, ya, kemudian secara distribusinya, pemasarannya dan sebagainya. Itulah yang namanya pemerintah ada. Ya. Baik. Ya, gitu. Oke. Nah, ini kan biasanya kan kalau nanti terpilih ya, yang biasanya terpilih itu suka punya program 100 hari kerja gitu Kang. Nah, kalau Kang Dandan ini apa? Apakah tadi termasuk yang UMKM itu dalam rangka ngadandanan dan ngabagjakeun warga, atau 100 hari kerja sudah ada rencana apa Kang atau belum? Terus terang aja kami bagi saya ini semua kan juga penting. Iya betul. Nah, nanti pada saat kita kampanye kita akan melihat gimana responnya masyarakatnya, keinginan yang utama apa, gitu ya. Misalnya kemacetan boleh, kenapa enggak? Gitu ya, seperti dulu zaman Kang Emil saya membantu beliau bagaimana Kang Emil revolusi perkantoran yang modern. Ya, waktu itu saya sebagai kepala Dispenda bisa membuat kantor Dispenda itu seperti bank. Ada front office, ada back office, kemudian juga ada petugas-petugasnya yang terpilih, ya, yang pintar, ya, dia harus bisa IT dan sebagainya. Pakai sistemnya juga udah pakai IT, sehingga pada saat itu Dinas Pendapatan Daerah yang asalnya rata-rata 800 miliar pendapatan dalam waktu 1 tahun pada saat saya pegang bisa 1,3 sampai 1,4 triliun. Lonjakannya kan besar. Itu karena kita lakukan membantu zaman Kang Emil. Dan kalau sekarang saya juga akan melihat nanti kan. Biasanya juga tim juga kita kan melihat. Tim juga kita kan ada tim dari partai juga ada juga dari dari konsultan politik seperti apa. Tapi yang pasti 100 hari ini harus bermanfaat betul oleh rakyat, karena terasa betul oleh rakyat. Baik. Itu saja mungkin. Jadi balik lagi ke rakyat ya, kan kita harus survei dulu apa yang dibutuhkan, betul ya. Sekali. Baik, pendengar PR. Tapi kita akan lanjut dulu nih Kang ke bahasan kita malam hari ini ya Kang. Tadi sudah disampaikan gagasannya adalah ngadandanan Bandung ya Kang, dan juga ngebagjakeun warga nih, mudah-mudahan saja bisa terrealisasi dengan baik. Amin. Kemudian kita juga bahas hal-hal lain yang sedang ramai juga nih Kang nanti. Tapi ingin cerita dulu mungkin kan kenapa akhirnya diusung oleh PDI begitu ya, bagaimana ceritanya, kemudian ketemu juga dengan Kang Arif ya sebagai pasangannya. Boleh cerita Kang Dandan gimana nih awalnya? Kenapa PDI Kang? Ya, begini, kalau kita ini kan secara sistem ketatanegaraan itu bahwa dalam hal pemilihan election ini kan perlu ada partai politik. Nah, saya itu berproses semua. Sebagai insan politik saya mendaftar ke beberapa partai, mulai dari Golkar, kemudian juga ke Gerindra, bahkan PSI gitu ya, dan juga PDI Perjuangan. Ada fenomena ya memang Demokrat juga saya daftar, ya.
Nah, jadi pertama kali itu saya mendapatkan surat tugas itu dari Demokrat. Demokrat ya. Partai Demokrat. Ya. Nah, kemudian pada saat saya pendaftaran di PDI Perjuangan, di PDI Perjuangan itu saya ngikutin fit and proper test sampai tingkat Jawa Barat, tingkat DPP. Nah, alhamdulillah saya mendapatkan surat tugas. Tapi persyaratan surat tugas itu harus ber-KTA tanpa mahar, oke, dan harus di-declare. Jadi ya mungkin itulah qadarullahnya. Bagi saya semua perjalanan hidup itu adalah qadarullah. Nah, kita hanya berusaha dan akhirnya pada saat itu saya mendapatkan KTA dan saya declare sebagai kader PDI Perjuangan. Di situ saya bergerak, ya. Bekerja langsung kerja, we kemana-mana ke lapangan gitu ya. Nah itu jadi semua melalui sebuah proses politik. Baik. Pandangannya gimana Kang tentang wakilnya Kang Arif ya? Nah, Kang Arif ini karena saya juga dari Demokrat ya, saya dapatkan juga dari Demokrat. Saudara Arif ini kan, dan mau ya saya harus mengikuti itu. Saudara Arif, dan saya lihat orangnya cukup, ya kan saya butuh syarat saya pertama harus muda gitu ya. Kemudian juga dia harus mencintai orang Bandung lah. Nah, alhamdulillah saudara Arif ini dia adalah muda, umur 35 tahun. Kemudian yang kedua dia aktif di forumnya ke Bandung, iya mah ke Bandung gitu. Nah, profesi sehari-hari dia sebagai ya pengusaha biasa, pekerja gitu kan. Jadi bagi saya ya masuklah dalam kriteria itu, gitu kan ya. Terus agamanya juga punten agamanya Islam gitu ya. Ya, dan saya lihat juga tidak ada track record yang yang kurang. Ya, artinya baik lah. Saya mempercayai kepada mekanisme partai. Baik. Ya, karena biar bagaimanapun, ya itulah memang sistem ketatanegaraan kita harus begitu. Secara konstitusional gitu kan. Ikhtiarnya sudah menyebar juga ke semua partai. Akhirnya PDI nampak yang cocok ya. Bagi saya semua partai baik sebenarnya. Tidak ada yang tidak baik. Ya, selama dia asas Pancasila malah. Tapi ya itu tadi memang ya semua kan harus diikuti ya. Itulah qadarullahnya saya kembali ke PDI Perjuangan. Iya, baik. Akhirnya gitu ya. Kang Dandan ini bersama PDI Perjuangan diusung, Kang Arif itu dari Demokrat. Demokrat, ya? Betul. Baik. Nah, ini kan sering masuk juga nih ke PRFM kalau kita sedang diskusi politik nih, Kang. Jena petugas partai mah pasti membawa kepentingan partai, bukan kepentingan rakyat begitu. Nah, menurut Kang Dadan bagaimana Kang kalau ada yang seperti itu? Apakah memang beda itu kepentingan partai, kepentingan rakyat, atau Kang Dadan punya pandangan terkait hal itu, Kang? Pertama, partai itu tidak ada yang ingin menyengsarakan rakyat. Semua partai. Tidak ada yang ingin merusak tata negara. Ya. Jadi ya bagi saya antara petugas partai atau kepentingan pasti ada. Tetapi kan semua partai juga berdiri di atas kepentingan rakyat. Saya rasa itu. Dan saya masih percaya itu. PDI Perjuangan juga tidak akan begitulah, gitu ya. Bahwa katakanlah misalnya ada hal-hal yang ini menjadi perintah gitu kan. Ya perintah boleh. Tapi saya rasa seorang namanya juga PDI Perjuangan, Partai Demokrasi. Jadi kan pasti kalau demokrasi itu betul-betul dia tidak arogan, tidak absolut gitu ya. Selama kita bisa memberikan argumentasi yang tepat, saya yakin kebijakan partai akan lebih baik. Baik. Paham, yang penting jangan rakyat lah. Betul. Yang rakyat pasti. Baik, Kang Dandan, kita lanjut lagi nih, Kang. Ini kan
Kita juga sudah tahu ya Kang bahwa Kota Bandung ini sempat diterpa juga dengan wali kotanya yang terkena kasus korupsi nih Kang. Tentu saja warga akhirnya juga berharap semoga wali kota selanjutnya ini bisa konsisten untuk melakukan pemberantasan korupsi begitu Kang. Ya, betul. Menurut Kang Dandan apa nih Kang yang harus dimiliki seorang wali kota Bandung agar terjaga begitu Kang dari praktik-praktik korupsi baik untuk dirinya maupun juga untuk nanti bawahannya begitu Kang. Ya. Apa gagasannya Kang? Ya, kalau kita selalu dihadapkan apa yang disebut mana yang boleh dan mana yang tidak untuk para penyelenggara negara, gitu ya. Kemudian juga harus paham tentang aturan, ya karena orang terjadi korupsi itu, yang terkena kasus itu bisa karena memang dia ada keinginan, atau juga karena ketidaktahuan. Aturan yang berubah-ubah dan sebagainya. Nah, itu juga menjadi jadi pertimbangan kita bagaimana jangan sampai kita juga jangan sampai birokrasi juga diterkriminalisasi, itu juga kita harus jaga. Ya, karena kriminalisasi itu membuat seseorang menjadi takut bekerja, takut bergerak. Selama kita memang misalnya betul-betul untuk bekerja untuk rakyat dan sesuai prosedur, lanjutkan aja, kita nggak usah khawatir. Nah, saya sebagai wali kota pasti kalau jadi saya harus menjaga anggota kita, jangan sampai terjadi kriminalisasi. Dan juga masyarakat juga harus mendukung, ya jangan sampai mendorong kita menjadi katakanlah membantu kita jangan sampai terjadi perilaku koruptif juga. Ya harus paham misalnya, ya harus paham lah, harus mengerti, jangan memaksakan kehendak juga gitu kan nggak baik juga. Iya betul Kang. Jadi memang aturan-aturan itu wali kota harus paham sekali ya Kang ya. Harus paham sekali. Karena ada yang memang tidak tahu begitu ya. Tidak tahu akhirnya ternyata itu merupakan masuk ke sana ke KKN itu ya. Betul. Oke. Nanti juga perlu sampai di ikut masyarakat memantau begitu transparansi harus, dan lain-lain Kang. Harus ya. Harus. Karena kita ini kan digaji sama rakyat. Ya. Digaji oleh rakyat, dikasih amanah oleh rakyat. Jadi rakyat wajib untuk memantau kita, wajib ngingetan orang. Ya seperti demokrasi itu kayak di masjid lah ya. Di masjid itu ada yang disebut dengan aturan-aturan. Kalau kita sholat berjemaah, ada imam, ada makmum. Kalau misalnya makmum nih, walaupun dia pejabat, pejabat nih dia datang telat ke masjid, ya namanya tukang. Itu demokrasi kan. Kemudian di imam juga ada yang disebut salah, ada yang disebut batal. Kalau dia salah, wajib diingatkan oleh makmum. Tapi pakai cara-caranya, ada aturan lagi di situ. Misalnya hari pemegatnya ngemutanakan subhanallah, diingatkan. Kemudian kalau wanita cukup bertepuk, gitu ya. Nah gitu. Saling ingatkan. Saling ingatkan, tapi tidak boleh keluar suara. Tapi lamun pimpinan batal, imam batal, kudu dibejaan, misalnya puntennya hitut gitunya, walaupun tertarik, tapi ngerasa mundur. Nah itulah yang sebenarnya Allah Islam itu sudah mengajarkan seperti itu. Dicontohkan kalau kita sholat Jumat. Baik. Baik, luar biasa Kang Dandan. Kita lanjut nih satu lagi nih Kang. Boleh, pertanyaan redaksi nih Kang. Karena pemberitaan sedang ramai, jadi kita buat isu-isu yang sedang hangat juga. Nah, yang sedang hangat ini kan tentang dinasti politik Kang. Ya, ini sih sampai kemarin ada demo juga dan lain sebagainya ya. Itu kan salah satunya faktornya karena katanya dinasti politik dan lain-lain begitu Kang. Kang Dandan punya pandangan tentang itu Kang, tentang dinasti politik itu seperti apa dari pandangan Kang Dandan? Apalagi kan mungkin kota Bandung ini juga kota yang salah satu kota besar di Jawa Barat begitu ya. Ada pemahaman sendiri tentang dinasti politik Kang Dandan? Ya, saya terminologi dinasti politik ini saya juga nggak begitu ini ya sebenarnya. Kalau katakan dinasti itu
semacam apa namanya, bapak naon, anak naon gitu ya, atau istrinya apa gitu barang-barang. Selama sekali lagi ya, kita ini kan hidup di negara hukum. Selama aturannya boleh, ya kenapa nggak masalah. Yang paling penting dia harus integrasi, punya jiwa yang sangat layak gitu ya. Saya rasa nggak masalah. Bagi saya sih gitu ya. Yang paling penting jangan memanfaatkan itu untuk kepentingan tertentu. Selama itunya misalnya saruannya rakyat, sok-sok lah itu nanau. Baik. Ya contoh misalnya, ya nggak usah sebutin lah pokoknya mah. Boleh secara aturan boleh mah, kenapa enggak? Oke. Gitu. Baik. Yang penting aturannya dijaga berarti menurut dijaga, etikanya dijaga gitu, jangan saling memanfaatkan. Kamu kong kali kong atau menang itu. Dan orangnya pun dia harus punya kapasitas untuk kapasitas itu, ya? Betul. Baik. Jadi jangan sampai ketika menjabat kemudian ada apa namanya memanfaatkan jabatannya itu untuk ya tadi ya akhirnya siapanya saudaranya lain-lain, nah itu mungkin ya kan nggak boleh ya. Oke. Ya seperti saya juga dulu waktu menjabat di salah satu dinas, yang suami istri, udah saya pisahkan, nggak boleh satu kantor. Kemudian adik kakak nggak boleh satu kantor, ya. Itu pisah-pisah gitu. Sudah dikasih pilihan, sok pada mana. Karena juga jangan sampai mengganggu tata kelola, ya. Tata kelola, kemudian can lagi si udon, murid tenanawan mana nama. Tapi jadi seodonan, orang nulir jadi pimpinan gitu kan. Sok aja suruh memilih, sok pada mana, gitu kan. Memang harus pisah gitu ya. Paling pertimbangan mereka, terutama yang suami istri ya, nya atulah tebih teuing cenah, tapi mungkin beda dinas tapi tebih teuing kantorna. Kenapa? Masalah jemput menjemput. Sederhana aja mereka gitu kan. Ya kita akomodir. Jadi Kang Dadan juga cukup perhatian terhadap itu ya. Kalau ada suami istri dalam satu instansi begitu ya, waktu Kang Dadan pimpin harus dipisah itu ya. Dipisah. Karena tapi itu tadi pertimbangannya misalnya tong jauh teuing kantorna ya. Karena kan masalah jemput menjemput itu manusiawi lah gitu ya. Jangan misalnya ditempatkan di ujung Berung jadi di Sukasari kan karunya tuh ya. Misalnya gitu. Baik. Nah itu yang saya lakukan. Baik. Ini Kang, kan ayah itu almarhum itu wali kota Bandung. Itu juga apakah jadi semangat Kang Dadan akhirnya mungkin pernah waktu itu semasa hidupnya almarhum juga menginspirasi begitu Kang Dadan untuk bisa juga jadi wali kota begitu atau gimana Kang? Ya pertama memang betul menginspirasi. Dan kedua memang ya bagi saya gitu ya. Saya itu ceritanya masih waktu itu di SMA lulus sekolah SMA itu di Jerman saya. Saya ditelepon oleh papi almarhum Pak Ateng. Wih, ada apa Pi? Katanya. Daftar ke APDN. Karena ada pendaftaran APDN. Padahal saya udah diterima di salah satu universitas gitu ya. Di APDN Pi, sekolah naon, sekolah camat, gitu. Sekolah birokrasi. Gitu. Ya dulu mah ada nurut ke kolotnya, saya dari Jerman deh. Kemudian daftar. Artinya ada sebuah keinginan dari seorang ayah, anaknya supaya bisa jadi pamong, bekerja. Makanya lulus APDN, Pak Ateng jadi wali kota, masih wali kota. Saya dijadikan staf kelurahan, bayangkan. Artinya dia saya suruh mengetahui dari bawah. Dari staf kelurahan, kemudian jadi lurah, kan sesuatu yang menurut saya mungkin dia diajarkan kepada saya untuk bagaimana ngurus rakyat. Jadi mungkin ada keinginan itu. Ditambah lagi Pak Ateng itu selalu bawa saya kalau ke lapangan gitu ya. Kalau lagi banjir misalnya dia, kalau banjir itu Pak Ateng mah, jadi lamun ningali banjir kudu pas hujan. Titik banjirnya di mana? Jadi saya suka diajak pakai jas hujan gitu jalan gitu ya. Ningali. Jadi ketahuan kalau pas lagi hujan mah di sini sumber-sumbernya.
sumber-sumber banjir. Dia dulu mah kan nggak ada HP-nya, paling pakai handy talkie gitu ya. Terus juga dicatat, nanti besok baru dikasih tahu ke kepala dinasnya buat ngeberesin. Nah, terus juga banyaklah sebenarnya yang mengilhami saya bagaimana papi itu punya apa ya? Punya sesuatu yang kadang-kadang tidak dipikirkan pada saat itu. Beliau kan seorang tentara. Iya, iya, iya. Tapi dia begitu demokrat gitu ya. Begitu segala sesuatu itu tidak selalu harus perintah, tapi kadang-kadang ditanyakan ke anak buah gitu. Saya melihat seperti itu. Pengambilan keputusan itu dikoordinasikan, ngobrol dengan staf, baru dia putusin. Gitu. Baik. Nah, itu yang menurut saya jadi mengilhami saya lah. Kurang lebih seperti itu. Baik. Waktu itu kan Kang Dadan masih usia muda ya, sangat muda sekali. Berarti umur berapa tuh, Kang? Ya, saya SMP, mulai dari SMP. Apa yang waktu itu terbesit diajak oleh Pak Ateng, Pak almarhum ke lihat banjir? Apa waktu itu terbesit? Apakah memang ini saya lagi diajarin apa udah sebenarnya begitu belum, Kang? Malah kesel kadang-kadang. Waktu hujanan gitu kan. Itu naon si papi itu ngajak-ajak gini gitu. Tapi ya happy aja. Okay. Karena memang papi itu waktu jadi tentara juga di batalion gitu ya, suka ngajak-ngajak kalau ada latihan gitu. Dia bawa ke kantor, dia mimpin apel di kantor. Saya suka diajak ke ruang kerjanya. Jadi memang saya diperlihatkan bagaimana kerja gitu. Baik. Ya kadang-kadang kesel itunya siga hujanan gitu, tapi ternyata benernya gitu ya. Ya. Dan itu juga akhirnya mengilhami dan motivasinya dari banyak pelajaran bisa dipetik waktu itu ya, Kang. Iya, betul. Yang nanti insya Allah kalau terpilih jadi wali kota ada semangat dari almarhum ayah itu yang akan dibawa juga berarti, Kang ya? Insya Allah akan dibawa. Baik nih, Kang, ini ada pertanyaan. Ini karena saya tidak bisa melihat interaksi yang di YouTube maupun juga yang di Instagram, jadi yang diutamakan ini lewat WhatsApp ya. Nanti Anda boleh WhatsApp ke 0818811075 yang ingin bertanya. Dari Kang Dadi, Kang Dandan, Bandung teh macet, tapi jangan hanya diperhatikan tengah kotanya saja. Perhatikan juga perbatasan katanya antara kota Bandung dengan daerah sekitarnya. Contohnya di Cibiru tiap hari selalu macet, apalagi kalau pagi atau sore, Kang. Atur nuhun, itu pesan dari Kang Dadi ini, Kang. Boleh ditanggapi mungkin, Kang? Ya, Cibiru nih biasanya memang macet kalau pagi-pagi, sore hari macet. Ya, di Sumedangnya lewat Cibiru semua. Mohon. Jadi memang saya insya Allah kalau jadi, yang saya lakukan adalah saya ingin berkoordinasi, ingin membuat menjadi tetangga yang baik lah. Oke. Kota Bandung tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus saling membantu dengan kota kabupaten sekitar kita. Itu yang disebut dengan Bandung Raya. Jadi misalnya daerah mah saling ketergantungan ya. Misalnya pekerja kan tetap juga dari daerah-daerah lain juga masuk. Kita nggak bisa nahan. Kemudian juga mungkin juga ada sampah di situ yang terjadi. Itu juga sama. Kemudian tapi kita juga kan butuh perumahan di kota mungkin sudah mahal dan sebagainya, atau mungkin sudah padat sehingga bergeser di daerah kabupaten kota di sekitar kita. Itu terjadi. Tapi yang paling penting adalah bagaimana layanan publik itu untuk masyarakat itu harus bareng-bareng. Nggak bisa dikerjakan oleh kota Bandung aja. Kita harus ada pemerintah provinsi, kita harus berkawan juga dengan pemerintah pusat, gitu ya. Kita sama-sama bekerja. Itu yang akan saya lakukan. Saya akan datang, akan sowan lah ke kabupaten kota, gitu ya. Termasuk jelas ada ke provinsi banyak, gitu. Jadi kita akan membuat, makanya di sini visi saya adalah kolaboratif. Tanpa kolaboratif nggak bisa. Nah makanya mudah-mudahan doakan saja. Nanti kan bisa kita, apalagi sekarang kan sudah ada nih BUTR itu ya, yang itu dari pemerintah provinsi dengan pusat itu. Nanti ke depan akan dari ada namanya flyover dari Pasteur, kemudian dibawa ke Jalan Suci sampai ke ujung Berung gitu ya. Itu nanti ada katanya tol. Ya. Nah mudah-mudahan aja itu bisa mengurangi kemacetan. Mudah-mudahan. Baik. Tapi yang paling pasti adalah
kita harus berani mengambil langkah-langkah yang lebih ekstrim, misalnya membuat mengaktifasi kereta api lagi. Kemudian kita juga kenapa enggak kita membuat LRT dari kabupaten kota, sama-sama bebarengan, biayaan bareng gitunya, supaya nanti kita tidak lagi menggunakan kendaraan pribadi, lebih banyak kepada kendaraan transportasi umum, ya. Nggak enak rakyat dilarang untuk beli motor, mobil mal bisa tuh, ya. Jadi makin padat. Ya, akhirnya ya kita harus berani. Ya. Misalnya itu tadi membuat namanya ring road ya, ring road harus kita buat. Tapi nggak bisa sendiri lah. Iya. Memang perlu kolaborasi dengan yang penting kendaraan umum beralih kepada transportasi umum itu penting. Iya. Ya, jadi bagaimana transportasi umum yang aman, yang nyaman, yang ada kepastian. Itu penting. Iya. Ya, itu penting banget. Baik. Di samping itu juga tadi nanti kan kalau Cibiru tadi ya, ini Kota Bandung, Kabupaten Bandung kan itu. Nah, kita harus ngobrol tuh ya. Ngobrol dong. Halo gitu kan. Nggak bisa sendiri. Oke, gitu itu kan. Untuk Kang Dadi tadi yang bertanya. Ini kemudian ada Kang Abdul Basit. Assalamualaikum. Salam sehat. Kang Dandan salam sehat. Putra Bapak Ateng Wahyudi almarhum. Kang Abdul pengalaman di tahun 91-92 yang bersama dengan Pak almarhum. Yang ingin Kang Abdul tanyakan Kang Dandan soal pendidikan Kang, sosial dan kesehatan, terutamanya sih di bidang pendidikan. Setiap tahun di penerimaan PPDB ini selalu ricuh dan rame, terutama para orang tua yang gelisah, anaknya bingung, ingin masuk sekolah susah, katanya begitu Kang. Nah, kalau soal PPDB ini khususnya pendidikan nih, menurut Kang Dandan gimana Kang, kata Kang Abdul? Ya, Kang Abdul nuhun pisan. Itu juga selalu pada saat saya turun ke lapangan menjadi masalah PPDB itu. Ya, jadi PPDB ini memang menjadi hal yang ditakuti atau bikin riet unggal tahun ku bapak ibu ya, bapak-bapak ibu-ibu yang punya anak yang sekolah. Ya, memang kalau kan gini. Pemerintah kota itu hanya punya kewenangan sampai SMP. Iya, SD SMP. Nah, untuk SMA itu kewenangannya di provinsi. Nah, oleh karena itu yang bisa kita lakukan saat ini adalah di SD dan SMP. Ya. Nah, supaya zonasi ini benar-benar bisa mengakomodir semua, ya nggak ada jalan lain, kita harus membuat sekolah. Tapi kan juga sekolah telen bangunan hungkul, kudu guru-guruna dan sebagainya. Ya, kemudian juga kalau untuk SMA ya kita kita sama-sama dengan pemerintah provinsi bagaimana sebaran daripada sekolah-sekolah gitu di Bandung. Nah, kalau emang kurang ya kita harus berani ini. Terus juga mindset masyarakat tidak selalu harus dengan negeri. Pada swasta kan kita akan support terus. Ya, kita kenapa enggak kita juga mengeluarkan bos daerah. Ya, sekarang ini kan bos dari pusat nih, bos daerah dong, tingkatin oleh kita. Ya, sehingga mereka juga merata, sehingga fasilitas maupun kualitas sekolah itu sama. Kesejahteraan guru juga harus ditingkatkan, sehingga mereka betul-betul semangat bagaimana mendidik warga saya. Iya, betul. Gitu kan? Jadi biar warga juga nggak takut ya di swasta atau mau di negeri katanya takut gurunya beda, enggak ya? Enggak. Sejahtera semua ya Kang. Sejahtera semua. Insyaallah nanti bos daerah kita naik. Baik. Kalau untuk sistemnya sendiri berarti Kang ini masih soal PPDB tadi ya, karena Kang Abdul tanyakan sistem zonasinya sendiri menurut Kang Danan itu sudah lanjutin aja atau gimana Kang? Zonasi itu program pusat. Ya, jadi kita juga nanti inginnya sih dievaluasi lah, gitu ya. Zaman saya dulu makan masuk sekolah itu di tes aja, ada nem dan tes, ada nem ada tes. Nah, sekarang kan tidak. Tapi niatannya yang harus saya lihat bahwa bagaimana supaya tidak terjadi pergerakan gitu ya, pergerakan supaya tidak macet dan sebagainya. Itu aja sebenarnya, tidak membuat kerumunan dan sebagainya. Saya rasa fine aja sih itu. Tapi kalau misalnya masyarakat tidak mau atau cuma merasa keberatan, ya
Ya pemerintah pusat harus kudu melek atuh. Ya, halo gitu kan. Ya makin riet ya, bikin riet gitu kan. Nah, tinggal itu misalnya ya yang bisa kita lakukan. Ya contoh misalnya sekolah nih. Saya di SMA 5 misalnya di Belitung. SMA 5 Belitung itu kan kebetulan saya ketua komitenya. Ya tidak ada yang pemukiman yang banyak gitu ya. Ya kan itu komplek tentara banyaknya. Komplek-komplek tentara, instansi militer dan sebagainya. Ya kan nyari siswanya juga susah. Ya. Tapi pada saat orang itu masuk juga jadi masalah. Padahal menurut saya sih ya itulah yang terjadi di masyarakat. Pokoknya kudu ini aja Kang Abdul. Insya Allah nanti kita harus sama-sama menangani masalah zonasi ini. Mudah-mudahan pemerintah pusat juga lebih paham tentang itu. Baik, itu untuk Kang Abdul. Ini ada 2 lagi ya Kang ya. Ya, dari 0877303058 sekian. Kang Dandan, punten izin tumaros. Akhir-akhir ini saya melihat sepertinya katanya banyak sekali penjual-penjual minuman keras di mana-mana di Kota Bandung dan juga meningkatnya klub malam. Bangga bagaimana tanggapannya katanya Kang. Nah, ini kan tadi visi Kang Dandan yang pertama asik, A-nya agamis Kang. Jadi soal minuman keras ini bagaimana melihatnya Kang Dandan? Ya kita harus berani membuat aturan. Ya. Jadi ya katakanlah minuman keras juga kan mungkin di pabrik lokal ada kan. Artinya pekerja lokal juga. Nah, yang paling penting itu hidup itu adalah mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Misalnya gini, kalau misalnya zona yang dekat dengan sekolah banyak tuh jualan miras. Ya ini harus diatur lagi. Seperti dulu misalkan ada tuh minimarket tidak boleh menjual miras, itu kan bagus. Kenapa enggak sekarang juga kita batasi pakai zona aja, gitu ya. Kemudian klub-klub malam itu tidak salah, ya. Yang salah itu orang yang menggunakan atau orang yang menyelewengkan izin itu, ya. Seperti beginilah. Misalnya saya dari Jepang, pulang dari Jepang, dari Jepang, saya dapat hadiah atau beli cenderamata samurai. Itu kan bagus buat dipasang di rumah, misalnya jadi sebagai sebagai hiasan. Oke. Lalu misalnya ternyata samurai itu dipakai membunuh, itu kan yang tidak salah yang ngejualnya. Ya. Nah, kita juga sama. Nah, sekarang ada klub malam, boleh. Kenapa nggak boleh? Tapi kan ada aturan, misalnya bukanya jam berapa, pergi jam sabaraha. Kalau jual miras harus bagaimana? Dilihat KTP-nya. Kalau belum 18 atau 17 tahun tuh menang, gitu kan? Tidak boleh jual obat-obat terlarang, narkotik tidak boleh. Kita atur itu aja. Tinggal orang wani ngawasi tuh, bener tuh ngawasina gitu. Nah, terus berani nggak melaporkan warga juga kalau ada yang kejadian begitu. Oke, baik. Ya. Ke PRFM sering tuh laporan begitu Kang. Dulu miras oplosan. Nah, itu kan dioplos-oplos itu. Nah, itu banyak juga dekat-dekat sekolah Kang. Ya. Nah, itu laporin juga segera. Dan itu harus ditindak. Ya, kan itu meresahkan masyarakat. Ya, jangan lagi didiamkan yang gitu-gitu. Itu kan merusak generasi, Pak. Ya, nggak boleh lah itu. Baik. Nah, berarti itu harus didandanin, Kang. Harus didandanin dong. Ini prinsip nama. Boleh dagang nu di tempat nu menang. Nu teu menang mah teu menang we gitu. Baik. Aturannya kudu pasti, kudu jelas dan kita harus ngawasi. Pemerintah harus hadir di situ. Baik. Ya. Siap, Kang. Oke, itu tadi untuk Anda yang bertanya. Kemudian dari Kang Turmudi, saran buat calon wali kota harus punya prinsip PDLT katanya. Punya prestasi, dedikasi, loyalitas dan tak tercela. Hatur nuhun. Semangat terus Kang Dandan. Siap. Kang Turmudi. Insyaallah. Pak. Kemudian Teh Merina, selamat malam Kang Dandan. Sampah, kemacetan, cari kerja susah, solusinya gimana ya Kang? Oh ini mah langsung 3 nih, sampah, macet, sama cari kerja. Sama tuluanana jadi program. Pasti itu jadi program juga nanti. Iya, betul. Tapi saya penasaran mengenai cari kerja. Nah, cari kerja nih gimana nih Kang? Jadi ini kota ini sebuah ekosistem. Ya. Bahwa
terjadi pertambahan laju pertumbuhan ekonomi itu karena adanya pembangunan. Pembangunan karena investasi. Investasi itu syaratnya adalah dia kotanya harus kondusif. Kotanya harus friendly for investor. Ada kepastian hukum. Ya. Jadi kalau kita pengen banyak pekerjaan, harus banyak pembangunan. Tapi kita berarti harus Bandungnya benar. Biar orang mau di sini. Orang mau di sini. Ya, ulah misalnya datang ke Bandung, Bandungnya kotor. Ya, Bandungnya banjir. Bikin mereka juga senang juga. Terus kalau malam-malam jam sekarang kan jam 10 orang udah takut keluar rumah ya. Nah, ini juga kita harus jaga keamanan. Makanya saya akan perhatikan itu namanya aparat aparat keamanan untuk supaya dia juga, bayangkan aja mereka harus bekerja sampai malam misalnya. Harus kita perhatikan itu. Selain masyarakat juga membantu. Ya. Jadi bagaimana rakyat itu harus nyaman, investor harus nyaman. Ya, sehingga dia bisa membangun. Nah, kalau ada pembangunan itu pasti kan diprioritaskan warga sorangan. Lamun warga kota Bandung anu gawe, ya, apakah dia mungkin upahnya bakal dipakai di daerah lain permoa? Pasti nyeep kena meser gehuna di Bandung, teh botolna di Bandung kene, meuli sepatu di Bandung kene. Nah, jadi kalau misalnya kita menjadi ada pembangunan, prioritasnya harus orang Bandung. Ya. Nah, tapi kitanya harus meningkatkan SDM kita. Ya, ulah elehan. Yang saya bilang tadi bisnis. Bisnis itu dia harus ada kemauan. Nah, kita juga kalau pengen bekerja baik, saya ngalamin jadi camat dulu. Saya selalu memberikan rekomendasi kepada warga untuk bisa bekerja di pabrik misalnya. Karena waktu itu saya di Arca Manik banyak pabrik. Wah, saya warga aja masukin. Ya. Tapi ada juga oknum. Di situ teh malah tara masuk. Ya, si warga teh. Terus punten ya sampai mencuri. Udah gitu mabok di dalam. Ya, saya bilang kumaha, anak capek-capek orang nanda tangan rekomendasi gitu kan ya. Jadi artinya kita sendiri sekarang ini kan wilayahnya wilayah persaingan antar manusia. Ya, kita harus meningkatkan SDM kita, kudu jujur, ya harus baik, harus sehat, gitu, harus komit gitu ya. Dan yang paling penting selalu harus bersyukur. Apapun nikmat yang diberikan oleh Allah itu harus kita syukuri. Jangan ini mah sudah susah lah. Harus bersyukur karena belum tentu orang lain bisa bekerja. Baik. SDM-nya unggul, kotanya nyaman, aman. Asik. Nah, itu lapangan pekerjaan insya Allah datangnya kan. Terus juga gini, kita juga kan punya sister city. Kota Bandung tehnya. Ada di Swan, ada yang di di Fort Worth, ya, ada di China gitu kan. Nah, ini harus dimanfaatkan oleh pemerintah kota. Bagaimana dan negara-negara kayak Korea misalnya, mereka udah jarang sekali punya anak. Pasti kan butuh pegawai. Nah, ini harus dilatih oleh kita, ini pemerintah harus hadir, latih rakyat Bandung nu bisa sekolah kerja di sana. Nah, handicap bekerja di sana itu kita yang ngurus. Kita harus memanfaatkan sister city ini dengan baik. Ngapain kita sister city? Lamun misalnya dimanfaatkan. Jangan hanya sekedar nama ya Kang. Iya. Sister city-nya banyak harus dimanfaatkan. Dimanfaatin orang buat Bandung berangkat ke sana. Orang Bandung datang ke Suwon, orang Bandung datang ke Fort Worth. Ya, eta tuh. Baik, luar biasa Kang Dandan. Baik, ini masih banyak sebenarnya pertanyaannya Kang, tapi waktu 1 jam ini mah kurang. Jadi sejam ya teh? Sudah sejam. Benar. Tekaraosnya Kang. Banyak nih, masih belum banyak yang belum terbacakan. Tapi karena waktunya ini mepet nih, jadi kita masuk ke sesi terakhir nih Kang. Sebagai pesan tentu saja dalam kesempatan kali ini untuk masyarakat Kota Bandung Kang. Silahkan Kang, pesannya apa yang disampaikan Kang? Oke. Dari saya pertama terima kasih rakyat Bandung masih menyayangi kotanya. Kota ini ada kekurangan. Hayu orang bebarengan
kurang beberes Bandung, ngadandanan kota Bandung. Karena kalau kotanya sudah berdandan, warganya akan bahagia. Wah. Oke, ya, semangat. Semangat, Kang. Jangan pernah berhenti mencintai kotamu. Baik. Semoga sehat selalu ya Kang Dandan. Amin. Ya. Menjalani semua tahapan nanti sampai masuk ke tahapan pilkada di kampanye juga mudah-mudahan sehat. Amin. Timnya juga semuanya sehat. Kang Dandan dan Kang Arif sehat selalu. Hatur nuhun pisan. Sami-sami. Sudah datang ke PRFM Kang ya. Warga sadayana nuhun pisan. Baik, hatur nuhun Kang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Demikian.